gelapkan di waktu malam, berselubung sutra merah putih, laksana putri lenggang kencana, duduk menanti datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam desa bisa. Berjumpa lagi dengan saya Trimantoro, pendamping lokal desa Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Yang kali ini saya sedang di desa dampingan saya, yaitu di Desa Brondong, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Baiklah, sahabat desa, kali ini saya bertemu dengan Pak Kepala Desa yang nanti kita akan bersama-sama ngobrol bareng terkait perkembangan desa, di mana tema kali ini yaitu pengentasan desa kemiskinan di Desa Brondong. Perkenalkan, nama saya Sunoto, Kepala Desa Brondong, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Sahabat desa, kali ini saya akan ngobrol bareng dengan Pak Kepala Desa, Bapak Sunoto. Beliau Kepala Desa Brondong, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Baik Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Ini Pak, kita ngobrol-ngobrol biasa Pak ya, terkait kebijakan penggunaan dana desa Pak ya, khususnya di Desa Brondong ini. Dalam hal ini untuk tahun 2022 terkait kemiskinan ekstrim di desa Pak. Dalam hal ini pemerintah desa, khususnya Desa Brondong Pak ya, itu data kemiskinan desa yang didata di sini, itu datanya diambilkan dari mana Pak? Karena kan banyak sensus-sensus yang di desa, terutama bulan-bulan ini turunnya petugas sensus dari BPS maupun dari dinas sosial lainnya. Nah, kita ngobrol khusus yang data kemiskinan dari desa, itu khususnya yang sudah berjalan, data desa itu diambilkan dari mana Pak? Untuk data desa kemiskinan diambil dari SDGs, Pemutahiran Data, SDGs, Kemiskinan, Grafik Data Kemiskinan. Ya, itu kan kemarin ada pendataan, berarti tidak diambilkan dari data SDGs tahun kemarin Pak ya, untuk data kemiskinan. Data kemiskinan diambilkan dari data yang dulu. Iya. Bukan yang kemarin, berarti kan belum muncul. Iya. Masih baru, berarti mungkin terakhir tanggal 15 November. Berarti itu diambilkan dari data SDGs, pemutakhiran data SDGs. Lewat pemutakhiran data itu, akhirnya desa bisa tahu jumlah warga miskin di Desa Brondong itu berapa. Jumlah kemiskinan di Desa Brondong Kita jumlah sama dengan penerima BLT. Data kemiskinan di Desa Brondong sejumlah 98. Jadi lewat pemutakhiran data SDGs itu akhirnya muncul sejumlah nama, by name by address sejumlah 98. Itu nantinya kan data kemiskinan itu dijadikan desa Pak ya,
sebagai acuan untuk menerima bantuan baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten lainnya. Itu penanganan di desa Pak ya, khususnya keterlibatan desa dalam menangani kemiskinan itu sudah sampai mana Pak? Sudah sampai pada PLT itu tahun 2022 itu sebanyak 98 orang Pak ya, kepala keluarga, bukan kepala keluarga tapi rumah ya, 98 rumah PLT. PLT. Untuk nama-nama itu berarti belum tercover bantuan manapun Pak? Bantuan apapun? Belum. Berarti murni data Murni itu yang tidak masuk dalam pendapatan disiplin. iya. Berarti sesuai yang didata dari desa menggunakan musyawarah Pak ya? Menggunakan musyawarah mutus desa. Kemudian ini Pak, apakah itu kan menggunakan sumber dana desa Pak ya untuk PLT ya? Menurut pemerintah desa sendiri khususnya Pak Lurah, apakah dana desa bisa menyelesaikan hal kemiskinan di desa Pak? Dana desa itu bisa enggak untuk menyelesaikan kemiskinan di desa? Menurut panjenengan gimana? Menurut saya untuk dana desa bisa untuk menyelesaikan kemiskinan masyarakat di desa. Mungkin dengan diadakan pelatihan gitu Pak ya? Diadakan pelatihan terus diberdayakan warganya. Ya nanti diadakan pelatihan dan pemberdayaan. Iya. Dan rencana nanti kalau misal mau diadakan pelatihan dan pemberdayaan untuk Bapak sendiri khususnya untuk penganggaran ini mau diadakan pelatihan apa? Untuk anggaran ini diadakan pelatihan untuk ketahanan pangan, juga pelatihan untuk pembuatan Organik itu? Ya, pembuatan keterampilan tangan itu, membuat raya dan sebagainya itu ada untuk menambah perekonomian. Iya, khususnya warga miskin itu Pak. Jadi sedikit ada kegiatan untuk membantu masalah ekonomi. Nanti ini ke depan apakah fokus ke warga miskin saja Pak? Tidak menyentuh pemuda atau lainnya? Ya nanti setelah warga miskin kita terangkat, jadi ya pemuda juga nanti masuk pada kegiatan usaha untuk pemuda. Iya. Dalam arti usaha yang sangat mendukung, itu tanaman hidroponik dan Iya. lain-lain Iya. yang bisa dikelola oleh pemuda. Sehingga pemuda ini punya bekal untuk ke depan, punya modal. Tapi yang jelas untuk tahun ini fokus di kemiskinan dulu Pak yang Iya, di kemiskinan. Karena kemiskinan ini belum agar sampai prioritas di sangat prioritas sekali. mungkin biar satu-satu dulu Pak biar ringan mungkin. Karena anggaran tahun ini kan sudah kepotong banyak untuk pemberdayaan. Ya, untuk tahun ini memang sangat-sangat belum bisa mencakup apa yang diinginkan oleh masyarakat karena keterbatasan dari sumber dana. Karena dana dari itu sendiri masuk ke COVID, yaitu BLT sampai 40%. Jadi untuk kegiatan yang lain belum bisa maksimal. Iya, karena terkait kebijakan pemerintah pusat ya. Pemerintah masalah COVID. Akhirnya penggunaan dana desa harus 40% wajib itu Pak ya. Iya. 40%.
Gini Pak, untuk selanjutnya harapan ke depan berkaitan dengan tahun kemarin awal COVID 2019 itu kan banyak penggunaan dana desa yang refocusing ke kegiatan penanganan COVID Pak. Itu banyak mulai dari 2019, 2020, 2021 dan 2022. Itu setelah adanya refocusing ke COVID itu kan dana desa mungkin tidak maksimal untuk hal dalam pemberdayaan maupun kegiatan fisik lainnya. Harapan ke depan tentang dana desa kaitannya untuk menangani kemiskinan di desa itu seperti apa Pak harapannya? Harapan dana desa untuk menangani kemiskinan, harapan kami dana DD bertambah dan bisa menangani masyarakat kami yang masih perekonomian rendah, termasuk masyarakat miskin. Juga kita bisa mengadakan suatu pembinaan tentang tahanan pangan dan bisa mensupport, memberikan modal ataupun pinjaman kepada mereka sehingga mereka bisa mandiri untuk langkah selanjutnya. Jadi, itu banyak harapannya mungkin bisa disampaikan mungkin lewat ngobrol kali ini kalau mungkin bisa didengar oleh pemerintah pusat. Mungkin itu aja Pak obrolan kali ini terkait penanganan kemiskinan di desa Pak. Semoga harapan Bapak terutama untuk warga masyarakat Desa Blodong itu bisa didengarkan langsung oleh pemerintah pusat terkait harapan itu untuk penanganan warga miskin. Baik, sahabat desa, untuk ngobrol siang kali ini cukup sekian dengan Pak Sunoto, Kepala Desa Brondong, Kecamatan Sese, Kabupaten Pekalongan, dan saya sendiri. Apabila dalam hal ini ada beberapa kata yang mungkin kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.